Nah, dua sebab itulah orang-orang yang berada pada makam ma'rifat yang pemula, mereka itu menyukai keadaan-keadaan yang sedih, keadaan-keadaan yang susah, agar mereka bisa lurus di jalan yang benar, agar mereka bisa berjalan di atas adab yang benar. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Rahimakumullah. Jadi keadaan gembira hati disebut dalam istilah orang tasawuf itu ngarannya basat. Hati yang sempit risau disebut dalam istilah tasawuf ngarannya kabat. Basat satu keadaan yang memerlukan adab. Kabat satu keadaan yang memerlukan adab juga. Jadi bagaimana kita mengatur diri kita supaya jangan lepas dari adab walaupun dalam keadaan basat atau dalam keadaan kabat itu. Dalam keadaan gembira hati kada tergelincir dari jalan. Dalam hati yang susah, hati yang sakit kada tergelincir dari jalan. Semua jalan kita berjalan di atas adab yang diajarkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang salikin, orang-orang yang pemula dari arifin itu selalu silih berganti datang. Kadang-kadang hatinya ada gembira, kadang-kadang sedih, kadang-kadang gembira, kadang-kadang sedih. Nah, itu selalu berganti. Nah, oleh karena itu diperlukan adab. Kalau gembira mesti macam ini hati kita. Kalau susah, gelisah, mesti macam ini hati kita. Supaya kedua-duanya membawa kepada martabat kita yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gembira hati jadi pahala, susah hati jadi pahala. Nah, bila kita melaksanakan aturan-aturan adab-adab yang diajarkan ini. Wal i'tidal huwa li ahli nihayah minal arifin li ahli maqamil jam'i wa jam'il jama'. Sedangkan makam keadaan i'tidal. Nah, orang ini kada tahu di kabat, kada tahu di basat. Ini kada tahu di gembira, kada tahu di sakit hati orang ini. Nah, ini keadaan orang-orang yang sudah di puncak ma'rifat. Orang-orang yang sudah berada di makam jama' dan jam'ul jama'. Wa sayati bayanuhu, dan selagi akan datang keterangannya itu. Summa qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari fil hikmati tasi'a wa sab'in wal hikmati samanin. Kemudian pengarang hikam Imam Ahmad bin Athaillah menyebutkan dalam hikmah yang ke-39 dan yang ke-80, al-arifun idza busitu akhwafu minhum idza kubidu wa la yaqifu ala hududil adab bil basti illa qalil. Lanjutannya dari hikmah yang ke-30, yang ke-78, yang ke-70, yang ke-78, sambungannya ke-79, orang-orang yang arif, orang-orang yang arif tingkatan pertama, mereka itu lebih takut kalau berada di waktu kelapangan hati dibanding keadaan mereka sakit hati. Nah, orang-orang arif itu mereka kalau hatinya senang, mereka lebih takut itu ketimbang hati mereka susah, hati mereka sedih. Kenapa sebabnya? Karena tidak bisa berhenti di batas-batas adab dalam keadaan gembira itu kecuali sedikit orang. Orang yang bisa berjalan lurus di dalam hati yang gembira itu cuma sedikit. Kebanyakannya orang yang datang kegembiraan itu tergelincir daripada jalan yang benar. Orang yang datang nikmat harta biasanya lupa diri menggunakan harta. Orang yang dipuji orang biasanya takabur dengan pujian-pujian itu. Orang yang menyelesaikan ibadah yang sulit biasanya ujub dengan dirinya. Nah, sedikit sekali orang yang dalam gembira itu bisa lurus. Nah, sedangkan orang yang dalam keadaan sakit hati banyak yang lurus.
Lu kada pernah berzikir, sakit hati, banyak zikir. Nah itu banyak manusia. Lagi senang, lagi kaya, jarang ada memegang Al-Quran, jarang ambil tasbih. Nah sudah duit tapi ada lagi, hutang banyak, Quran kada lapas di tangan, tasbih nang digulung bandak sama sekali. Nah jadi orang-orang yang arifin, yang pemula itu, mereka lebih senang dalam keadaan sakit hati daripada gembira hati. Karena gembira hati itu seringkali membuat mereka tergelincir daripada adab, daripada tata cara yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hikmah yang ke-80, kenapa sebabnya demikian tadi? Al-bastu ta'khudun nafsu minhu hazzaha biwujudil parah wal qabdu la hazza lin nafsi bihi. Kenapa orang arif tadi mereka lebih suka sakit hati, lebih suka sumpah daripada hati yang berbunga-bunga? Alasannya sulit menjaga adab di waktu lapang. Yang kedua alasannya, waktu lapang itu sesuai dengan nafsu. Sesuai dengan nafsu. Sedangkan waktu sakit, waktu susah itu bertentangan dengan nafsu. Nah, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nafsu itu merupakan ibadah yang tersendiri. Merupakan ibadah yang tersendiri, melawan nafsu itu. Nah, dua sebab itulah orang-orang yang berada pada makam ma'rifat yang pemula, mereka itu menyukai keadaan-keadaan yang sedih, keadaan-keadaan yang susah, agar mereka bisa lurus di jalan yang benar, agar mereka bisa berjalan di atas adab yang benar. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.